Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatihah Tauhid dengan NIM 2105121403 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai change management. Di sini ada beberapa bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, ada tujuan, manfaat, serta ruang lingkup. Yang ketiga ada hal yang ada pada change management. Kemudian ada jenis-jenis change management, ada aktivitas change management, tantangan change management, hubungan dengan proses lain, dan role dari change management. Yang pertama adalah definisi. Apa sih change management itu? Change management merupakan sebuah proses utama yang bertugas untuk memastikan perubahan-perubahan TI telah tercatat, terevaluasi, terautorisasi, dan terimplementasi ke dalam proses kerja yang terkontrol. Manajemen perubahan memastikan bahwa layanan TI dapat selaras dengan bisnis dengan mengoptimalkan kinerja dan meminimalisir gangguan, pengerjaan ulang, dan risiko sarana pengelolaan yang konsisten dan efektif atas perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan keselarasan. Kemudian, untuk tujuan dari change management yaitu yang pertama, menyesuaikan perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal. Nah, untuk perubahan dari lingkungan internal itu sendiri terdiri dari sikap tenaga kerja, perubahan peralatan, perubahan strategi korporasi, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perubahan dari eksternal yaitu perubahan peraturan, perubahan hukum, kebijakan pemerintah, dan ataupun perubahan yang terjadi di luar perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, di mana perusahaan dalam hal ini mempertahankan keberlangsungan hidupnya, baik itu jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki efektivitas perubahan, di mana tujuan dari manajemen perubahan yaitu memperbaiki perbaikan agar perusahaan tersebut dapat bersaing pada pasar ekonomi modern. Kemudian, manfaat dari change management ini sendiri yaitu yang pertama, membantu perusahaan untuk tetap dalam anggaran yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan serta memenuhi tujuan proyek yang sedang perusahaan kerjakan. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk tetap sesuai pada jadwal. Yang keempat, membantu mengambil sisi perubahan dengan lebih cepat, terampil, dan lengkap. Dan yang kelima, membantu karyawan untuk tetap terlibat dalam perubahan perusahaan yang mengganggu. Kemudian, ruang lingkup dari change management yaitu perubahan yang terjadi pada aset layanan dan item konfigurasi di seluruh siklus hidup layanan TI. Proses ini mengatasi semua perubahan pada semua tingkatan, seperti strategis, taktis, dan operasional. Oleh karena itu, change management dapat digambarkan dalam volume transisi layanan, karena di dalamnya terdapat banyak perubahan yang akan terjadi pada tingkat operasional dan sifatnya relatif kecil. Kemudian ada beberapa hal yang ada pada change management. Yang pertama yaitu ada perubahan atau change itu sendiri, di mana proses yang ada dalam perubahan mencakup penambahan, modifikasi, penghilangan, serta konfigurasi TI yang dapat mempengaruhi layanan. Perubahan dalam sistem TI dapat diminta oleh siapa saja, seperti pelanggan, staf TI, dan staf bisnis. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan proses bisnis, updating software, serta perbaikan kesalahan sistem. Yang kedua ada change model. Change model merupakan urutan atau langkah standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam change model ini dijelaskan bagaimana perubahan harus dicatat dalam sistem atau di-log dan diimplementasikan. Change model juga menjelaskan siapa saja yang berwenang dan bertanggung jawab, durasi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan, serta siapa saja yang dapat dihubungi ketika prosedurnya tidak mampu diselesaikan.
Kemudian yang ketiga ada request for change atau RFC, yaitu sebuah dokumen atau proposal resmi untuk pengajuan sebuah perubahan di mana di dalamnya termasuk terdapat perubahan yang akan dibuat, dampaknya seperti apa, serta keterangan klasifikasi perubahan yang diusulkan. RFC dapat berupa dokumen fisik atau kertas atau dokumen elektronik atau soft file. Kemudian yang keempat ada proposal perubahan atau change proposal, di mana sebuah proposal ini yaitu dokumen yang berisikan deskripsi umum rencana perubahan atau sistem baru yang disertai dengan bisnis case dan jadwal implementasinya. Isi detail dari proposal perubahannya yaitu gambaran umum layanan baru ataupun gambaran layanan yang termodifikasi atau yang akan dihentikan, termasuk business outcomes yang didukung dan utility serta waranti yang akan disediakan, business case yang lengkap, termasuk resiko, biaya, dan permasalahan, outcomes, jadwal desain, dan implementasinya. Kemudian ada Change Advisory Board atau CAB. CAB merupakan sebuah tim kelompok atau sebuah lembaga yang berwenang dalam memberikan autorisasi terhadap sebuah perubahan dan membantu change management dalam menilai dan melakukan prioritisasi perubahan yang akan dilakukan. Pihak yang akan dimasukkan ke CAB adalah pelanggan, manajer pengguna, pengembang aplikasi, staf operasional, dan layanan, serta supplier sebagai pihak ketiga yang mendukung layanan TI. Kemudian yang keenam ada remediation planning, yaitu rencana atau langkah yang harus dilakukan apabila sebuah perusahaan mengalami kegagalan, mencakup rencana pengembalian ke posisi semula sebelum perubahan atau restore, pemulihan layanan saat perubahan atau sebuah produk yang telah diluncurkan gagal diimplementasikan, atau rencana lain yang memungkinkan proses bisnis terus berjalan. Kemudian ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama ada standard change, di mana standard change ini merupakan perubahan yang dapat terjadi dalam kehidupan aktivitas bisnis sehari-hari. Dan perubahan ini beresiko rendah, sehingga langkah untuk mengatasinya adalah dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atau pada change model yang awal tadi. Kemudian ada emergency change. Emergency change merupakan perubahan yang harus segera diimplementasikan, karena jika tidak segera diimplementasikan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan dan sifatnya dapat mengganggu serta memiliki potensial kegagalan yang lebih besar. Kemudian ada normal change. Normal change yaitu perubahan yang tidak termasuk ke dalam standard change dan emergency change, di mana penyedia layanan dapat merencanakannya di awal pembuatan layanan. Kemudian terdapat aktivitas utama, change management. Berikut adalah beberapa aktivitas utama yang ada pada change management, di antaranya yang pertama, merencanakan dan mengendalikan perubahan, memahami dampak perubahan, mengubah pengambilan keputusan dan mengubah otorisasi, mengubah dan merilis penjadwalan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, memastikan adanya realisasi rencana remediasi, pengukuran dan pengendalian, pelaporan manajemen, serta perbaikan secara terus-menerus. Nah, berbeda halnya dengan aktivitas utama, dalam change management juga terdapat aktivitas proses yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu membuat dan mencatat request for change atau RFC. Kemudian yang kedua ada mencatat RFC ke Change Management System atau CMS dan mereviewnya, di mana dalam hal ini RFC memeriksa apakah semua bagian formulir telah diisi dengan benar atau apakah tidak terjadi duplikasi permintaan perubahan dan apakah permintaan tidak melampaui cakupan proses manajemen perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu menilai dan mengevaluasi perubahan. Dalam menilai dan mengevaluasi perubahan terdapat 7 prinsip R. Yang pertama yaitu raise atau siapa yang mengangkat usulan perubahan ini, kemudian reason atau apa alasan perubahan ini dilakukan, kemudian yang ketiga adalah return atau apa keuntungan bisnis yang diperoleh dari perubahan ini, kemudian ada risk, apa resiko jika melakukan atau tidak melakukan perubahan, kemudian yang
Lima, ada resource, yaitu sumber daya apa saja dan berapa yang dibutuhkan untuk perubahan ini. Dan yang keenam, responsible, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perubahan ini, dan siapa yang seharusnya dilibatkan dalam Change Advisor Board atau CAB. Dan yang terakhir yaitu relationship, apa hubungan perubahan ini dengan perubahan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada autorisasi implementasi perubahan. Yang kelima ada koordinasi implementasi perubahan, di mana pada aktivitas ini mencakup pelaporan ke manajemen atas dan komunikasi ke manajemen ke stakeholder tentang perubahan dan rencana perubahan. Kemudian ada autorisasi penerapan perubahan pada lingkungan kerja yang sebenarnya atau change deployment, di mana pada aktivitas ini pemberian autorisasi digunakan untuk penerapan pada lingkungan kerja yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada koordinasi change deployment, di mana dalam aktivitas ini menerapkan perubahan ke lingkungan kerja yang sebenarnya seperti merencanakan, membangun, dan mendeploy perubahan ini yang merupakan bagian dari release and deployment. Dan yang terakhir yaitu mereview dan menutup catatan perubahan, di mana ketika semua proses perubahan itu telah dilakukan, maka diperlukan proses review yang dalam hal ini terdapat perubahan yang telah dicatat, tujuan dan keuntungan yang akan dicapai. Kemudian ada tantangan dalam change management itu sendiri. Yang pertama ada detail konfigurasi yang tidak akurat menyebabkan evaluasi yang buruk dan risiko kegagalan perubahan yang tinggi. Yang kedua, terlalu banyak perubahan yang dianggap sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, akuntabilitas terhadap perubahan tidak didefinisikan dengan jelas sehingga menyebabkan buruknya kualitas layanan. Dan yang keempat, mencapai keseimbangan yang tepat antara produksi yang stabil dan sikap responsif untuk kebutuhan bisnis. Nah, bagaimana hubungan change management dengan proses yang lainnya? Yang pertama yaitu proses tingkat organisasi. Yang pertama harus berintegrasi dengan proses perubahan bisnis untuk memastikan adanya pertukaran isu, tujuan, dan dampak perubahan. Dan yang kedua, memanajemen program dan proyek harus selaras dengan perubahan. Yang ketiga, pengadaan sumber daya dan kemitraan memerlukan manajemen perubahan yang efektif untuk mengelola hubungan. Kemudian ada manajemen konfigurasi dan aset. Dalam hal ini, yaitu memungkinkan penilaian dampak perubahan dan pelacakan alur kerja perubahan, dan CMS dapat mengidentifikasi CI terkait dengan dampak perubahan yang tidak disertakan dalam permintaan awal. Kemudian ada manajemen masalah, di mana perubahan seringkali diperlukan untuk menerapkan solusi dan memperbaiki kesalahan yang diketahui. Selanjutnya ada manajemen kapasitas dan permintaan. Di dalamnya yaitu manajemen kapasitas perlu menilai dampak perubahan terhadap kapasitas, dan perubahan yang diperlukan oleh manajemen kapasitas berada di bawah manajemen perubahan. Kemudian ada manajemen keamanan informasi, di mana perubahan yang diperlukan oleh keamanan juga berada di bawah manajemen perubahan. Ada manajemen portofolio layanan, di mana perubahan proposal untuk perubahan besar seperti layanan baru atau perubahan yang biasanya dibuat oleh proses manajemen portofolio layanan. Dan manajemen kesinambungan layanan yaitu rencana yang berkesinambungan antara layanan TI yang perlu diperbarui melalui proses manajemen perubahan. Nah, berikut adalah beberapa role yang ada dalam change management. Yang pertama yaitu change manager yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek perubahan TI dengan mengutamakan permintaan perubahan serta menilai dampak perubahan. Selain itu, change manager juga mempersiapkan, mengatur, serta bertindak sebagai ketua pertemuan CAB dan
Untuk mengukur keberhasilan change manager itu dapat diukur berdasarkan pemenuhan tujuan, waktu, serta biaya. Kemudian ada pengembang yang mana bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kasus yang diperlukan serta menanggapi kasus atau masalah yang ada pada setiap perubahan. Di dalam pengembang juga terdapat manajemen insiden yang bertanggung jawab atas insiden apapun yang disebabkan oleh perubahan yang terpisah dari pengembang yang menerapkan perubahan tersebut. Kemudian ada manajer operasi yang bertanggung jawab menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai prosedur, serta manajer operasi juga bertanggung jawab dalam mempertimbangkan risiko dan ketergantungan. Ada hubungan manajer pelanggan yang bertanggung jawab untuk mewakili suara pelanggan, serta manajer juga dapat memberikan pengetahuan tentang pola pikir pelanggan, kekecewaan, serta kebutuhan yang selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu petugas keamanan informasi dan pembangunan infrastruktur yang bertanggung jawab pada keamanan jaringan dan infrastruktur cloud yang dapat memberikan privasi penting tentang ancaman dan kerentanan. Kesimpulan dari bab ini yaitu change management merupakan sebuah proses yang dapat memastikan perubahan layanan TI selaras dengan proses bisnis perusahaan, di mana dalam change management juga terdapat beberapa jenis perubahan yang dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan memanfaatkan hubungan dengan proses yang lainnya. Dan tantangan yang ada pada change management perlu diminimalisir agar tujuan dari proses bisnis dapat tercapai dengan optimal atas bantuan dari beberapa role yang ada pada perusahaan layanan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.